Wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk menunjang kegiatan tugas kali ini. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dari Masuki Stikom Kota Bandung. Bapak dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, nama Taryadi SE, kebetulan kurang lebih bertugas khususnya di Kelurahan Palasar itu tahun 2000, mulai tahun 2010, jadi kurang lebih 14 tahun ya di Kelurahan Palasar. Syukur alhamdulillah sampai saat ini Bapak bertugas mulai tahun 2020 di Kelurahan Pasari, sebelumnya di Kecamatan dulu. Jadi untuk sekilas autobiografi tentang Bapak terkait dengan pekerjaan, mungkin cukup gambarannya sekian dulu. Terima kasih, Pak. Kita mulai ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat Bapak tentang adanya isu Kota Bandung yang memiliki tingkat pembuangan sampah terbanyak? Tentunya secara pribadi sangat prihatin, tapi semuanya ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, ya. Bukan artinya beban atau permasalahan terkait dengan sampah itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Kota Bandung. Unsur masyarakat juga tentunya harus istilahnya merasa bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungannya. Terkait dengan pemerintah Kota Bandung berkenaan dengan darurat penanganan sampah itu, ini udah tahun siklusnya udah istilahnya terus kejadian-kejadian ini mungkin dalam hal ini tidak diinginkan juga, karena kan Kota Bandung itu merujuk untuk TPA atau pembuangan sampahnya itu ke TPA Saribukti. Pada tanggal 19 Agustus 2023 karena dampak terjadinya kebakaran tempat pembakaran kompos di TPA Saribukti, tentunya diterapkan juga waktu itu darurat sampah mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 24 September 2023. Dan tahun sekarang juga mungkin mudah-mudahan jangan sampai ada istilahnya darurat sampah jilid 2. Nah, sekarang juga tahun 2024 itu terjadi juga terkait dengan situasi kondisi darurat sampah khususnya di Kota Bandung, karena kontribusi sampah dari pemerintah Kota Bandung ke TPA Saribukti itu luar biasa, yang akhirnya pemerintah provinsi menyarankan mau nggak mau istilahnya pemerintah Kota Bandung harus mengurangi lintasi pemberlakuan darurat sampah di Kota Bandung untuk tahun 2024 itu, yaitu pada tanggal 28 Oktober tepatnya hari Senin tahun 2024. Tentunya harus mengurangi dengan skema pengurangan lintasi yang awalnya waktu itu karena kontribusinya luar biasa sampah dari pemerintah Kota Bandung yang awalnya 172 rit dengan diberlakukannya darurat sampah sedikit mendongkrak menjadi 158 rit per hari. Dampak apa yang diperoleh jika Bandung terus-menerus menghadapi darurat sampah? Tentunya perlu kita ketahui bersama juga terkait dampak ke lingkungan tentunya. Karena apa? Ada sebab, ada akibat gitu. Dengan adanya darurat sampah Kota Bandung bersamaan juga dengan kemajuan perekonomian gitu, pendapatan income per kapita masyarakatnya gitu. Jadi berbagai hal pembangunan sarana prasarana yang tadinya peruntukan untuk serapan air juga mungkin jadi berubah fungsi, dan imbasnya kalau tidak kita bisa memilikinya, terutama pemerintah Kota Bandung, tentunya akan kewalahan, lingkungan tidak diperhatikan dan istilahnya memudahnya terkait dengan permasalahan sampah di khususnya di pemerintah Kota Bandung, yang akhirnya dampaknya tidak terkontrol dan istilahnya terbatas juga untuk rujukan pembuangan ke TPA Saribukti. Jadi Kota Bandung mau nggak mau harus bisa mandiri, dan saat ini dengan kejadian itu pemerintah Kota Bandung melalui PJ Wali Kota Bandung mengeluarkan jargon, yaitu tidak diangkut dan tidak dipilah. Artinya kita mau nggak mau harus
mengolah sampah secara mandiri dan secara masif dari hulu atau dari sumber sampahnya sendiri. Bagaimana upaya Bapak agar dapat mengantisipasi tentang pengelolaan sampah? Secara umum, tentunya saya sebagai Kapolres Bangkalan Palasari, tentunya langkah saya itu pertama saya menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung terkait dengan inovasi edukasi terkait dengan penanganan sampah. Tapi tidak menjaga kemungkinan juga saya secara pribadi juga mempunyai inovasi terobosan-terobosan untuk penanggulangan sampah. Perlu diketahui bersama sejak tahun waktu Pak RK menjadi wali kota juga sudah ditetapkan adanya Kang Pisman, gitu kan, adanya Loseda, adanya istilah biopori, itu semuanya sebenarnya istilahnya karena cuma beda nama aja, sasarannya atau maknanya untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Tentunya seperti biopor juga salah satunya kalau dulu itu identik peruntukan untuk istilahnya resapan air bisa digunakan juga sedikit untuk pengolahan sampah menjadi kompos. Dan Loseda juga itu lodong sisa dapur juga itu bisa walaupun tidak signifikan gitu, tapi minimal masyarakat itu bisa mengolah sampah jadi tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah sampah menjadi mampangan. Sampai saat ini belum ada penanganan atau sudah ada penanganan sampah sementara? Untuk saat ini tentunya kita melangkah walaupun terkait dengan penanganan sampah atau penanggulangan sampah seolah-olah istilahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tentunya kita harus duduk bersama antara masyarakat untuk masyarakat dan istilahnya dengan unsur pemerintah Kota Bandung harus sinergis gitu, karena sampah itu bukan istilahnya tanggung jawab pemerintah aja, tapi semua kalangan masyarakat, lapisan masyarakat. Langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu untuk saat ini karena itu harus dijalankan dengan adanya istilahnya aplikasi Sapa Kita, dengan adanya laporan harian, dengan adanya laporan bulanan melalui Monet Kang Pisman Kang Pos yang dilaporkan ke daerah, itu semuanya itu menggambarkan tentang masalah data untuk sinkronisasi sejauh mana real di lapangan itu upaya-upaya kita di kewilayahan terkait dengan penanggulangan sampah. Dan Bapak juga istilahnya sekarang mengadakan sosialisasi ke sumber-sumber sampah yang merupakan potensi-potensi munculnya sampah itu relatif. Sampah itu kan ada sampah yang berkenaan dengan sampah rumah tangga, sampah yang berkenaan dengan klaster istilahnya mencakup masalah kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan pemasaran gitu kan. Itu semuanya mungkin itu jadi tanggung jawab kewilayahan. Dan sedikit berharap intinya masalah moralitas terkait dengan masyarakat ya. Kita istilahnya mari kita duduk bersama menyelesaikan masalah sampah dibuat dari kita sendiri, dan kalau kita tidak istilahnya bisa mengolahnya, tidak memanfaatkannya akan menjadi masalah untuk kita juga semua gitu. Sedikit mendongkrak kalau masyarakat istilahnya perilakunya udah membiasakan diri istilahnya minimal pemilahan sampah secara masif dari hulu, dari skala rumah tangga, insya Allah setengah permasalahan akan selesai. Tentang budidaya maggot, Bapak, kalau tempatnya itu lokasinya di mana? Konteks terkait budidaya maggot tentunya toleransi daripada salah satu upaya kita pengurangan atau dalam hal ini ada pengolahan sampah, terutama sampah organik, sampah basah, sisa makanan. Nah di sini di Kota Bandung sudah dianjurkan karena apa? Dilihat dari sisi ekonomis emang itu budidaya maggot luar biasa, tapi yang menjadi problemnya adalah dari segi marketing pemasarannya. Bapak juga istilahnya berharap secara pribadi unsur terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung juga kalau bisa itu memfasilitasi tentang masalah marketingnya berkenaan dengan produk maggot yang berada di hanggar maggot di masing-masing kelurahan. Hanggar maggot atau rumah maggot di Kelurahan Palasari itu kebetulan kita membangun satu di aset pemerintah Kota Bandung. Jadi kita alhamdulillah tidak menyewa dan tepatnya di lokasi Kampung Ganol RT 1 RW 13.
pertanyaan yang terakhir Pak, apakah setelah dilaksanakannya budidaya maggot dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar? Secara umum tentunya kita belum signifikan terkait dengan adanya budidaya maggot. Karena kenapa? Tidak semuanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal ini adalah sumber sampah yang berasal dari RW, tentunya dari Kelurahan Pelasari terkait dengan jumlah RW itu 14 RW dan 83 RT. Tidak semuanya tercover khusus istilahnya masalah sampah basah organik. Karena kenapa? Satu, keterbatasan SDM yang ada di hanggar maggot atau rumah maggot. Dalam hal ini dia adalah pelaku budidaya maggot. Kedua, jumlah SDM tentunya terbatas. Jadi tidak untuk saatnya tidak semua dari 14 RW itu tercover atau bisa diatasi itu karena keterbatasan ruang hanggar maggotnya. Jadi untuk skala kalau minimal kita bisa mengatasi masalah sampah basah yang ada di RW-RW, mungkin dianjurkan walaupun istilahnya tidak maksimal atau istilah dari segi pembangunan atau infrastrukturnya secara modern, minimal ada upaya dari RW masing-masing juga untuk beretikat membuat istilahnya tempat pengolahan sampah basah untuk produk maggot atau BSM. Baik Bapak, terima kasih atas bantuan dan waktu luangnya. Jawaban tersebut sangat membantu untuk penilaian tugas saya. Ya mudah-mudahan ya Bapak berharap juga dari kalangan intelektual dalam hal ini adalah notabene mahasiswa generasi penerus dan tepatnya yang di Logistikom Kota Bandung dapat mengaplikasikan atau ada edukasi dan inovasi. Sekian wawancara kali ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Amelia dari Stikom Bandung. Saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu warga yang akan saya wawancarai mengenai tentang darurat sampah dan manfaat yang diperoleh karena adanya hanggar maggot. Baik, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusanto selaku warga masyarakat wilayah Kelurahan Pelasari, Kota Bandung. Baik, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Bapak tentang terlambatnya penarikan sampah di lingkungan masyarakat? Baik, tentang keterlambatan penarikan sampah di wilayah, tentunya di wilayah saya yang biasanya seminggu 2 kali ditarik oleh petugas sampah, masyarakat merasa kesulitan untuk membuang sampah sampai saat ini. Baik, pertanyaan yang kedua, seperti apa kesulitan Bapak untuk menangani tentang darurat sampah? Untuk penanganan sementara sampah sampai saat ini memang selaku warga masyarakat saya merasa kesulitan untuk membuang sampah. Sampai saat ini solusinya ada 2 cara untuk pemilahan sampah antara sampah kering dan sampah basah. Baik, bagaimana cara Bapak untuk membuang sampah sebelum adanya penanganan memilah sampah organik? Untuk penanganan supaya mengurangi penumpukan sampah di TPS, tentunya saya selaku warga masyarakat di rumah untuk memilah sampah antara sampah organik dan anorganik sendiri, dan sampah basah kebetulan di wilayah saya ada hanggar maggot untuk dikasih makan pakanan hanggar maggot. Bagaimana sistem pembuangan sampah setelah adanya penanganan budidaya maggot? Pembuangan sampah dengan adanya hanggar maggot di wilayah saya
sangat membantu tentunya untuk tidak membuang sampah, khususnya sampah basah, yaitu dijadikan pakan maggot di wilayah saya. Baik. Di mana lokasi pengumpulan sampah untuk disalurkan ke tempat hangar budidaya maggot tersebut? Pengumpulan sampah basah kebetulan setelah dipilah antara sampah basah dan sampah kering sementara untuk mengurangi membeludaknya di TPS. Untuk saya pribadi di belakang kebetulan ada kebun, jadi dibakar sampah keringnya. Untuk sampah basah saya kumpulkan dan dikirim ke hanggar maggot di wilayah RW 13 Kelurahan Palasari. Baik, setelah adanya budidaya tersebut, apakah memberikan dampak yang positif bagi Bapak? Alhamdulillah dengan adanya hanggar maggot itu dapat mengurangi penumpukan di TPS, jadi sampah basah bisa dimanfaatkan untuk pakan maggot gitu. Pertanyaan yang terakhir, harapan apa yang Bapak inginkan ke depannya mengenai penanganan sampah? Harapan saya selaku warga masyarakat Kota Bandung khususnya, mudah-mudahan pemerintah secepatnya ada solusi atau menangani masalah sampah, dan tentunya saya mengajak kepada warga masyarakat yang lain supaya melakukan jangan membuang sampah sembarangan dan untuk memilah antara sampah basah dan kering. Itu untuk. Baik, terima kasih Pak atas bantuan dan waktu luangnya. Jawaban tersebut sangat membantu bagi nilai tugas saya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.